Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan mandat penting kepada Menteri Koordinator Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, untuk memimpin perluasan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya. Penugasan ini bukan sekadar instruksi biasa, melainkan sebuah langkah strategis yang menandai babak baru dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dengan mandat ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat konektivitas antar kota besar di Pulau Jawa, yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi Indonesia. Proyek perpanjangan jalur kereta cepat ini akan menghubungkan Jakarta, Bandung, dan Surabaya, 3 kota metropolitan yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dengan adanya jalur baru ini, diharapkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang akan semakin efisien, serta mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan baru di sepanjang rute. Mandat ini juga menjadi simbol transformasi besar-besaran di sektor transportasi, di mana pemerintah ingin memastikan bahwa infrastruktur modern dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pulau Jawa sebagai jantung ekonomi Indonesia akan semakin terintegrasi dan kompetitif di tingkat regional maupun global. Setelah keberhasilan parsial proyek Jakarta-Bandung, kini pemerintah menatap lebih jauh, menghubungkan 2 kota metropolitan terbesar di Indonesia. Proyek ini diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sepanjang jalur kereta cepat. Penunjukan AHY sebagai pemimpin proyek ini menegaskan urgensi dan prioritas tinggi yang diberikan pemerintah. Selain itu, proyek ini juga menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan dan kemampuan manajerial AHY dalam mengelola proyek infrastruktur berskala nasional yang sangat kompleks. Proyek yang telah dimulai sejak era pemerintahan sebelumnya, kini diperluas secara signifikan. Hal ini menuntut koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, agar seluruh proses berjalan lancar dan tepat waktu. Saat ini, perpanjangan jalur kereta cepat ke Surabaya telah masuk dalam agenda resmi pemerintah dan sedang memasuki tahap pengkajian mendalam. Studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, serta perencanaan teknis menjadi fokus utama sebelum pembangunan fisik dimulai. Langkah awal telah diambil, menandai babak baru pembangunan infrastruktur yang akan mengubah wajah transportasi dan ekonomi Jawa. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, proyek ini diharapkan mampu membawa manfaat besar bagi generasi sekarang dan masa depan Indonesia. Proyek perpanjangan kereta cepat ke Surabaya adalah upaya rekayasa masif yang membelah pulau terpadat di Indonesia. Proyek ini bukan sekadar membangun rel dan kereta, melainkan juga menghubungkan berbagai kota besar dan kecil, serta membuka akses baru bagi jutaan orang. Dengan membentang dari Jakarta hingga Surabaya, jalur ini akan menjadi tulang punggung transportasi modern di Jawa, membawa perubahan besar dalam mobilitas dan pertumbuhan ekonomi. Jarak jauh, melintasi banyak provinsi dan desa, menuntut perencanaan detail, teknologi canggih, dan investasi besar. Setiap kilometer rel yang dibangun harus mempertimbangkan kondisi geografis, kepadatan penduduk, serta kebutuhan masyarakat setempat. Proses ini melibatkan kolaborasi antara para insinyur, perencana kota, dan pemerintah daerah untuk memastikan jalur yang dibangun benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan. Pemerintah menekankan studi kelayakan komprehensif sebelum konstruksi dimulai. Studi ini mencakup analisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta proyeksi kebutuhan transportasi di masa depan. Dengan pendekatan ini, diharapkan proyek dapat berjalan lancar tanpa hambatan besar di tengah jalan. Jalur baru akan melibatkan jembatan panjang, terowongan, dan stasiun modern berkonsep transit-oriented development. Setiap infrastruktur dirancang agar terintegrasi dengan moda transportasi lain, seperti bus dan LRT, sehingga memudahkan perpindahan penumpang dan mengurangi kemacetan di kota-kota besar. Proyek ini butuh dana sangat besar. Tak mungkin hanya mengandalkan APBN, investor swasta sangat dibutuhkan. Pendanaan campuran antara pemerintah dan swasta menjadi kunci agar proyek dapat berjalan sesuai jadwal dan target. Selain itu, keterlibatan investor juga membawa transfer teknologi dan manajemen yang lebih efisien. Studi mendalam penting untuk meyakinkan investor bahwa proyek ini layak dan menguntungkan. Analisis risiko, proyeksi keuntungan, serta rencana pengelolaan operasional harus disusun secara transparan agar semua pihak merasa aman berinvestasi. Pemerintah belajar dari fase pertama,
menghindari pembengkakan biaya dan keterlambatan. Pengalaman sebelumnya menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki sistem pengawasan, manajemen proyek, dan koordinasi antar lembaga. Setiap aspek dari lingkungan hingga model bisnis harus dikaji cermat demi keberhasilan proyek raksasa ini. Dengan perencanaan matang dan kolaborasi semua pihak, proyek perpanjangan kereta cepat ke Surabaya diharapkan menjadi simbol kemajuan infrastruktur Indonesia, sekaligus membuka peluang baru bagi generasi mendatang. Pengalaman membangun kereta cepat Jakarta-Bandung, WUSH, telah menjadi panduan penting dan sangat berharga untuk pengembangan rute ke Surabaya. Proyek ini bukan sekadar pencapaian teknologi, tetapi juga laboratorium nyata yang memperlihatkan bagaimana Indonesia bisa bertransformasi melalui infrastruktur modern. Setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga operasional, menyimpan pelajaran yang tak ternilai. Salah satu pelajaran utama adalah pentingnya manajemen ekspektasi, studi kelayakan yang sangat detail, serta perencanaan anggaran yang realistis dan matang. Proses ini menuntut kolaborasi lintas disiplin dan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan, agar proyek berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat. Tantangan besar seperti pembebasan lahan, dinamika sosial dengan masyarakat sekitar, serta kondisi geografis yang menantang, seringkali menyebabkan pembengkakan biaya dan keterlambatan. Namun, dari sini kita belajar pentingnya komunikasi yang intensif dengan warga, serta adaptasi terhadap kondisi lapangan yang berubah-ubah. Transfer teknologi dan manajemen konstruksi dari Tiongkok memberikan banyak pelajaran berharga, termasuk pentingnya alih pengetahuan ke tenaga kerja lokal. Proses pelatihan dan kolaborasi lintas negara ini memperkuat kapasitas SDM Indonesia untuk proyek-proyek masa depan. Model kerjasama ke depan harus memperkuat posisi tawar Indonesia, memastikan transfer teknologi berjalan optimal, dan memaksimalkan manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat lokal di sekitar proyek. Proyek Jakarta-Bandung membuktikan bahwa Indonesia mampu membangun infrastruktur transportasi canggih, yang tidak hanya mempercepat mobilitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kini, seluruh pengalaman dan pembelajaran dari proyek ini menjadi fondasi kuat untuk merancang rute ke Surabaya yang lebih matang, efisien, dan berkelanjutan, dengan harapan dapat menghindari kesalahan yang sama. Evaluasi menyeluruh atas keberhasilan dan kegagalan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan berikutnya, agar setiap langkah ke depan semakin terarah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia. Tantangan utama proyek ini adalah pengadaan lahan, terutama karena jalur akan melewati banyak provinsi dan kabupaten. Setiap jengkal tanah, baik milik pribadi, desa, BUMN, atau kawasan hutan, memiliki prosedur pembebasan berbeda. Negosiasi harga dengan ribuan pemilik tanah memerlukan pendekatan adil dan transparan untuk menghindari konflik sosial. Banyak lahan produktif yang terdampak, sehingga pemerintah harus menyiapkan skema ganti rugi dan program keberlanjutan ekonomi bagi warga. Keberhasilan proyek sangat bergantung pada pengelolaan lahan yang efektif dan sinergi pemerintah pusat daerah. Tanpa penyelesaian lahan di awal, jadwal dan anggaran proyek berisiko besar terganggu. Proyek lintas ratusan kilometer ini menuntut koordinasi solid antara pemerintah pusat dan daerah. Setiap kepala daerah harus memahami tujuan dan peran mereka dalam proyek strategis ini. AHAI berperan sebagai dirijen, menyatukan kementerian dan pemerintah daerah agar bergerak dalam irama yang sama. Sinkronisasi tata ruang sangat krusial. Revisi RT/RW mungkin diperlukan untuk kelancaran perizinan. Keberhasilan koordinasi menentukan kelancaran proyek, mulai dari perizinan hingga dukungan masyarakat lokal. Membangun rel kereta berarti juga membangun kepercayaan dan kemitraan antar pemerintah. Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya mustahil dibiayai APBN saja, butuh skema pembiayaan inovatif. AHI dan Menteri Investasi ditugaskan mencari mitra strategis, baik domestik maupun internasional, dengan prinsip mutual benefit. Pemerintah ingin transfer teknologi, peningkatan SDM lokal, dan penggunaan komponen dalam negeri. Tiongkok, Jepang, dan negara Eropa jadi kandidat mitra potensial, namun proses seleksi akan transparan dan kompetitif. Kerangka kerja investasi disiapkan agar proposal menarik namun tetap menjaga kepentingan nasional.
Mitra yang tepat akan menentukan kualitas, teknologi, dan efisiensi pembangunan proyek ini. Pemerintah berhati-hati memastikan semua aspek proyek benar-benar layak sebelum konstruksi dimulai. Studi kelayakan mendalam melibatkan analisis trust, geoteknik, proyeksi penumpang, dan model bisnis. Fokus utama keberlanjutan penganggaran dan pembagian risiko adil antara pemerintah dan swasta. Skema KPBU dieksplorasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Komitmen kelayakan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat. Studi mendalam memitigasi risiko dan memaksimalkan potensi keberhasilan. Setiap langkah diambil berdasarkan data dan analisis demi manfaat maksimal bagi bangsa. Di balik tantangan, ada visi besar, kereta cepat Jakarta-Surabaya sebagai katalis pertumbuhan ekonomi baru di Jawa. Setiap stasiun berpotensi jadi pusat ekonomi, properti, dan pariwisata. Waktu tempuh Jakarta-Surabaya dipangkas jadi 3-4 jam, merevolusi mobilitas dan produktivitas. Efek domino ke sektor logistik dan distribusi barang akan signifikan. Transit-oriented development di sekitar stasiun ciptakan ribuan lapangan kerja dan dorong investasi. Konektivitas yang lebih baik diharapkan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kota-kota perlintasan berpotensi jadi destinasi bisnis dan wisata baru, membawa masa depan lebih sejahtera. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya adalah maraton, bukan sprint. Proyek masih dalam tahap pengkajian mendalam. Pemerintah mengajak masyarakat bersabar dan memahami kompleksitasnya. Kehati-hatian pemerintah adalah bentuk perencanaan bertanggung jawab, bukan keraguan. Transparansi dan dialog dengan publik akan terus dijaga selama proses berlangsung. Partisipasi masyarakat penting agar proyek diterima dan bermanfaat luas. Kesabaran adalah kunci untuk mewujudkan warisan infrastruktur yang membanggakan dan berkelanjutan bagi Indonesia.